Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di antaranya, yang pertama ada Ade Rohman Yoga Setyogiri, ada Ahmad Fauzan Al-Munawar, ada Rosa Oktaviola, ada Niza Alia Salsabila, ada Amanda Regita Prabowo, dan saya sendiri Muhammad Satria Fatwa. Oke, menjelaskan maksud tujuan artikel tersebut. Yang pertama, tujuan dari artikel LinkedIn adalah untuk menguji kemungkinan efek mediasi manajemen pengetahuan terhadap hubungan antara budaya organisasi, struktur, strategi, dan efektivitas organisasi. Studi ini mencoba mendeteksi dan menjelaskan salah satu mekanisme yang melalui faktor-faktor kontekstual dan strategis. Organisasi dimobilisasi untuk mencapai tingkat efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, tujuan dari artikel Ahmadiyatel adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu hubungan antara budaya organisasi dan implementasi strategi serta untuk menganalisis korelasi tipologis dan dimensinya. Untuk memecahkan masalah beberapa kegagalan dalam proses implementasi strategi dalam aspek ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan hubungan budaya organisasi struktur dan strategi dalam artikel linking. Hubungan antara budaya organisasi, struktur, dan strategi merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan organisasi. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai norma dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Struktur organisasi mencakup susunan hierarkis, pembagian tugas, dan aliran komunikasi dalam organisasi. Sementara itu, strategi organisasi mengacu pada rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, budaya organisasi dapat mempengaruhi bagaimana struktur organisasi dibentuk dan strategi organisasi dirumuskan. Misalnya, budaya yang berorientasi pada inovasi dan fleksibilitas mungkin mendorong struktur organisasi yang lebih terbuka dan strategi yang lebih berani dalam menghadapi perubahan pasar. Sebaliknya, budaya yang konservatif dan hierarkis mungkin mengarah pada struktur organisasi yang lebih formal dan strategi yang lebih konservatif. Struktur organisasi juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dan strategi organisasi. Sebagai contoh, struktur organisasi yang sangat hierarkis dapat membatasi aliran informasi dan inovasi yang kemudian dapat mempengaruhi budaya organisasi menjadi lebih tertutup dan strategi organisasi menjadi kurang responsif terhadap perubahan pasar. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah, sementara itu strategi organisasi dapat memengaruhi budaya organisasi dan struktur organisasi. Sebagai contoh, strategi yang berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi mungkin memerlukan budaya yang berorientasi pada risiko dan inovasi, serta struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif. Dalam konteks penelitian yang dijelaskan, manajemen pengetahuan dianggap sebagai mekanisme yang dapat menghubungkan ketiga elemen ini. Manajemen pengetahuan yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengelola budaya struktur dan strategi mereka dengan lebih baik melalui pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan yang relevan. Dengan demikian, manajemen pengetahuan dapat bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara budaya organisasi, struktur, strategi, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami hubungan kompleks antara budaya organisasi, struktur, dan strategi, serta peran mediasi manajemen pengetahuan organisasi dapat mengoptimalkan kinerjanya dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya, menjelaskan hubungan antara budaya organisasi dan strategi implementasi artikel Ahmadiyya 2012. Berdasarkan artikel tersebut, hubungan budaya organisasi dengan implementasi strategi adalah budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap strategi organisasi. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kinerja, dan budaya yang kuat dapat membantu pemimpin menjadi lebih karismatik dan berpengaruh. Selain itu, strategi bisnis dan budaya organisasi pada dasarnya dipandang sebagai hal yang sama, dan strategi diimplementasikan sebagai produk budaya. Selanjutnya, menjelaskan hasil dan kesimpulan. Artikel 1 linking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara strategi organisasi dengan manajemen pengetahuan. Selain itu, manajemen pengetahuan juga memediasi hubungan antara strategi organisasi dan efektivitas organisasi. Temuan lainnya adalah budaya organisasi yang adaptif, konsisten, berkomitmen, dan memiliki visi yang jelas berhubungan positif dengan manajemen pengetahuan dan efektivitas organisasi. Struktur organisasi yang terdesentralisasi juga berpengaruh positif dengan manajemen pengetahuan dan efektivitas organisasi. Strategi organisasi produktif yang bersifat analitis, defensif, dan berorientasi masa depan juga berkontribusi terhadap efektivitas organisasi. Manajemen pengetahuan bertindak sebagai mediator antara struktur organisasi dan efektivitas organisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi organisasi, manajemen pengetahuan, dan budaya organisasi serta struktur organisasi mempunyai hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Manajemen pengetahuan diakui sebagai faktor penting yang memediasi hubungan antara faktor-faktor ini dan efektivitas organisasi. Pentingnya membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan manajemen pengetahuan juga disoroti sebagai elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya dibacakan rekan saya. Oke, selanjutnya menjelaskan hasil dan kesimpulan dari artikel 2 Ahmadiyya 2012. Hasil artikel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan implementasi strategi di berbagai perusahaan. Budaya organisasi yang fleksibel, seperti budaya klan dan adokrasi, mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi strategi. Wawasan ini memberikan panduan kepada manajer untuk mempertimbangkan aspek budaya organisasi dan tipologinya guna mencapai hasil terbaik dalam penerapan strategi perusahaan. Studi-studi ini juga menyoroti pentingnya memahami bagaimana budaya organisasi mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi dan komitmen organisasi. Kesimpulan dari artikel ini adalah terdapat hubungan penting antara budaya organisasi dan implementasi strategi di berbagai perusahaan. Budaya organisasi yang fleksibel, seperti budaya klan dan adokrasi, mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi strategi. Manajer disarankan untuk mempertimbangkan aspek budaya organisasi dan tipologinya guna mencapai hasil terbaik dalam penerapan strategi perusahaan. Penelitian ini juga memberikan panduan penting bagi organisasi untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi dan komitmen organisasi. Next. Selanjutnya, menjelaskan rekomendasi yang diberikan. Dari artikel tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, pentingnya memperhatikan budaya organisasi. Penelitian menekankan pentingnya perhatian budaya organisasi dalam konteks implementasi strategi. Manajer dan pemimpin organisasi seharusnya memahami bahwa budaya organisasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi strategi. Yang kedua, fokus pada budaya klan dan adokrasi. Hasil menunjukkan bahwa budaya klan dan adokrasi sangat mendukung penerapan strategi.
Oleh karena itu, manajer harus memperkuat elemen-elemen budaya ini dalam organisasi untuk memperbaiki implementasi strategi. Yang ketiga, fleksibilitas konstruktif. Budaya fleksibel memiliki relevansi lebih dalam proses implementasi strategi, khususnya dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Manajer juga harus memperhatikan fleksibilitas ini untuk memastikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah secara cepat. Yang keempat, perhatian terhadap stabilitas. Meskipun fleksibilitas penting, stabilitas juga perlu diperhatikan. Manajer harus mencari keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas dalam budaya organisasi guna mencapai implementasi strategi dan strategi yang efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keenam, pentingnya hubungan budaya terhadap implementasi strategi. Hubungan yang baik antara budaya organisasi dan implementasi strategi dapat dilihat dalam bagaimana berbagai jenis budaya terkait dengan berbagai dimensi implementasi. Manajer harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya dengan hati-hati untuk mencapai implementasi strategi yang produktif. Yang ketujuh, dukungan terhadap gagasan tentang penekanan strategis. Temuan ini mendukung gagasan bahwa penekanan strategis dalam budaya organisasi sangat penting untuk implementasi strategi yang berhasil. Manajer harus memastikan bahwa tujuan strategi menjadi fokus utama dalam budaya organisasi mereka. Yang kedelapan, penerapan competing value framework menggunakan kerangka kerja seperti competing value framework dapat membantu dalam memahami berbagai jenis budaya dan hubungannya dengan implementasi strategi. Manajer dapat memanfaatkan kerangka kerja ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam budaya organisasi mereka. Dengan memperhatikan rekomendasi ini, organisasi dapat meningkatkan pelaksanaan strategi mereka melalui peningkatan budaya organisasi yang sesuai dengan dan efektif. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dan ini adalah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.